Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di minggu kedua ini, di bulan Mei ini, kami datang kembali kepadamu, berjumpa dengan jemaatmu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka dan juga untuk kehidupan kami. Berkatilah kami menjalani firman-Mu dan melakukannya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami mengingatkan kita, atau Kristus mengingatkan kita untuk tetap bersatu dan hidup bersatu dengan Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 berbunyi demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yunani, orang Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema kita bersatu dalam Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, dan Alkitab mencatat waktu manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, maka hubungan Allah dan manusia itu sangat baik, sangat harmonis. Bukan hanya dengan Allah, tapi dengan lingkungan, dengan binatang, dengan yang lain-lain ciptaan Tuhan, sangat rukun. Tetapi pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, disitulah kita melihat hubungan dengan Allah rusak, dan juga dengan alam, dan bahkan juga saling membunuh. Itu yang terjadi sampai kita melihat dalam kejatuhan manusia. Bapak Ibu, ada beberapa penyebab manusia tidak bisa bersatu dalam Tuhan. Yang pertama, saya melihat di dalam sejarah Alkitab, dalam Kejadian 3 ayat 5, manusia ingin seperti Allah. Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana bisa manusia ingin atau bahkan mau jadi seperti Allah. Tapi keinginan itu karena godaan iblis atau godaan dirinya sendiri untuk mau menjadi seperti Allah. Itulah yang membuat manusia itu tidak lagi bisa bersatu dengan Allah. Kejadian 3 ayat 5 berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti. Ini bujukan, ini rayuan, ini janji palsu dari iblis, dan manusia jatuh di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sebenarnya kalau manusia itu sadar diri bahwa dia adalah ciptaan, maka tidak mungkin dia menjadi pencipta. Tetapi dalam praktek kehidupan manusia sering dia mengambil peran Allah, pencipta. Dia mengatur Allah, dia mengatur ini, dan dia tidak mensyukuri di dalam hidup ini apa yang Tuhan berikan kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Manusia sebenarnya harus bersyukur atas batas wewenang yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia mau ingin seperti itu, yang membuat manusia tidak bersatu lagi dengan Allah. Yang kedua, dalam Kejadian 11 ayat 4, manusia melawan rencana Allah sendiri. Ada 3 hal di dalam Kejadian 11 ayat 4 sebenarnya rencana Allah mau dinyatakan kepada dunia atau kepada bumi ini.
Yang pertama, mendirikan kota yang puncaknya sampai ke langit. Kita melihat dan saya baca di sana. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa sampai manusia mau mendirikan kota yang puncaknya sampai ke langit? Kalau kita baca Yesaya 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Manusia mau melawan rencana Allah, bahkan mendirikan kota sampai puncaknya ke langit, dan itu tidak diizinkan Tuhan terjadi. Maka Tuhan mengacak balikkan bahasa manusia pada saat itu. Yang pada saat itu satu bahasa, tapi pada saat itu Tuhan kacak balikkan bahasa manusia bermacam-macam dan mereka saling tidak mengerti lagi. Yang kedua, di dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, dan marilah kita cari nama. Untuk apa manusia cari nama? Bukankah manusia ciptaan? Bukankah manusia ini adalah sampai sekarang ini hidup karena anugerah? Tetapi manusia mencari nama. Ini simbol kesombongan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktu. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kita melihat di sini sebenarnya kalau kita sadar sebagai manusia, kita ini adalah tujuan kita dulu masih dalam dosa, sudah menjadi kayu bakar neraka, tapi kita diangkat kembali menjadi anak-anaknya dan kita menjadi ahli waris kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Itu karena anugerah. Tetapi manusia mau cari nama, sombong. Dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan, antara hubungan Tuhan dengan hamba. Sebenarnya kalau manusia sadar diri dia adalah ciptaan, dia hidup karena anugerah. Kalaupun dia memiliki sesuatu, kalaupun dia memiliki ilmu, kalaupun Tuhan mengizinkan dia punya talenta dan bahkan ada berkat-berkat diberikan dan dipercayakan kepada dia, dia sebenarnya hanya berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang sepatutnya kami lakukan. Ini kesadaran orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak, orang-orang yang sudah dari kayu bakar neraka menjadi penghuni kerajaan surga. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh manusia dalam sejarahnya mencari nama. Yang ketiga, kita melihat kenapa manusia tidak bisa bersatu dengan Allah, supaya manusia jangan berserak di seluruh. Ini melawan rencana Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah memberi firman kepada mereka, beranak susul ada bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi. Tuhan menyuruh memenuhi bumi, tapi manusia karena kesombongannya dengan dosanya mau jangan berserak, mereka mau melawan Allah. Bagaimana bisa dengan sikap seperti ini bisa bersatu dengan Allah? Syukur kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kealahannya. Dia mau menjadi manusia, berdamai, bersatu kembali dengan manusia yang dulu terputus, yang dulu tidak ada lagi hubungan, tapi Tuhan buat hubungan itu kembali. Dengan melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga, dia jalin hubungan dengan kita manusia. Kesatuan yang diberikan Yesus kepada manusia di dalam pengorbanannya di kayu salib. Ada 3 hal saya melihat kesatuan yang perlu kita renungkan, yaitu 1, iman yang menyelamatkan.
Banyak agama menawarkan tentang iman, tetapi di dalam iman kekristenan hanya di situ ada iman yang menyelamatkan. Bahkan juga pada saat ini juga tidak sedikit orang berkata semua agama itu benar asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah. Kalau semua agama itu benar, untuk apa ada agama Kristen? Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Tetapi iman yang menyelamatkan itulah membuat kita bersatu. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan iman Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4:12, "Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus Kristus." Itu berarti bahwa kita bersatu di dalam Kristus karena kita memiliki iman yang menyelamatkan. Maka kita pun sebagai orang percaya, kalau kita sudah bersatu dalam Kristus, jangan iman kita iman yang tidak menyelamatkan. Di situ ada keraguan, di situ ada ketakutan, tidak ada iman yang pasti dalam kehidupan. Yang kedua adalah kita bersatu dalam satu baptisan. Kita tidak berbicara tentang percik, selam atau tuang, karena itu hanya sebagai lambang saja. Tetapi kita dipersatukan di dalam kehidupan Kristus. Kita dipersatukan, dimeteraikan di dalam kehidupan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Itu baptisan. Dan kita dipersatukan bukan baptisan yang menetapkan, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi kita disatukan, dimateraikan di dalam kehidupan Kristus. Itulah pengharapan kita bersatu terus di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah, ayat ketiga adalah satu pengharapan. Pengharapan dalam Yesus Kristus kalau kita bersatu adalah pengharapan yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Karena dalam Yeremia 29:11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi kalau kita bersatu dalam Kristus, ingatlah bahwa pengharapan kita ini pasti, bukan kecelakaan, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Maka mari kita hidup dengan kehidupan yang pasti. Bapak Ibu yang Yesus Kristus, manfaat apa yang kita dapat kalau kita hidup bersatu dalam Kristus? Yang pertama saya melihat, maka hidup kita lebih kuat. Di dalam Perkhotbah 4 ayat 9 dan 10, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat." Maksudnya adalah supaya kalau kita bersatu dalam Kristus, maka kehidupan kita lebih baik. Karena ada 2-3 orang yang terus saling tolong menolong, bantu membantu, dan tidak membiarkan temannya mengalami kesusahan mati sendiri. Tapi kita peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan orang-orang lain yang mungkin tidak makan, yang mungkin tidak bisa lagi hidup, tapi kita punya teman bersatu dalam Kristus, peduli, dan kita tidak bergembira sendiri, tapi kalau orang lain lapar, kita juga bisa berbagi. Dengan situasi seperti ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita sudah bersatu dalam Kristus, janganlah kita mengumbar-umbar bahwa kita punya ini, punya itu, tapi tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mari berbagi, mari ulurkan tangan.
Bantu Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Manfaat yang kedua adalah kehadiran Tuhan semakin nyata. Di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepada jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Kalau kita bersatu dalam Kristus, manfaatnya adalah kehidupan Tuhan semakin nyata. Orang juga melihat bahwa kehidupan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Kenapa? Kita sehati sepikir, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek, tidak saling menyindir, tidak saling mengecewakan, tapi kita sehati sepikir meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam situasi corona ini. Manfaat yang ketiga adalah hidup lebih baik dan indah diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 3 dan 3b dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau mau kita benar-benar diberkati Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam rukun, berdamai. Karena kalau kita rukun-rukun, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengubah, tidak saling ini, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita harapkan dalam situasi seperti ini? Tuhan memberkati kita. Tuhan terus memberkati kita. Kalau kita rukun, kalau kita sehati sepikir, kalau kita terus bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, dengan saling peduli, saling berbagi kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, situasi keadaan yang kita alami, firman Tuhan ini sangat relevan sekali bagi kita. Bersatu dalam Kristus. Jangan kita mencari yang lain. Jangan kita mencari yang di luar sana. Tapi bersatu dalam Kristus. Bagaimana kita bersatu dalam Kristus? Kalau kita pun ibadah hari Minggu pun di rumah kita tidak lagi. Kalaupun di sel grup di rumah kita pun tidak ada lagi. Kalaupun doa atau pakai mimbar keluarga kita pun tidak ada lagi. Bahkan yang kita cari bagaimana supaya enak. Tapi kita tidak mau berkorban lagi, bersatu dengan keluarga kita, bersatu dengan anak kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Kalau kita bersatu dalam Kristus, maka kita akan terus menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita mencari yang lain bukan Kristus, ingat, kita makin terpuruk. Yang ada dari kita hanya mengeluh, mengecewakan, dan bahkan menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bersatu dengan Kristus, kita bisa mengubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Dari keterbatasan kita bisa berbagi, dan bahkan Tuhan terus mengalirkan berkatnya kepada kita, dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan ini supaya Tuhan terus memberkati kita di dalam hidup menjalani virus corona ini, dan Tuhan memakai kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman mengingatkan kami pada saat ini. Kami harus bersatu terus di dalam Engkau. Kami tidak mau jauh. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Karena kalau kami jauh, kami makin terpuruk dengan keadaan seperti sekarang ini. Tapi kalau kami bersatu dengan Engkau, hidup kami damai, pengharapan kami terus, dan bahkan berkat akan mengalir. Karena disitulah Engkau memberkati hidup kami. Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu yang melakukan ibadah di rumah masing-masing.
Biarlah mereka terus tidak pernah bosan-bosan menyampaikan kebenaran firman kepada suami, istri, anak-anak, orang-orang di sekitar rumah mereka, sehingga mereka terus menjadi berkat dan memberkati banyak orang karena mereka terus bersatu dengan Engkau. Terima kasih atas firman. Di dalam Yesus bantulah kami melakukannya. Dalam namamu kami berdoa. Amin.